Oke guys, tepat jam 6 lebih 5, saya mengucapkan selamat datang semuanya di acara kita bicara bisnis, acara program yang kita buat untuk memperlengkapi setiap para pengusaha dan eksekutif, khususnya di ICC, tapi terbuka juga buat umum. Dan selama sebulan ke belakang lebih, kita udah bahas berbagai sudut pandang mengenai bisnis. Hari ini pastinya kita punya different angle lagi yang beda banget, uh, yaitu adalah mengenai komunikasi. Karena saya percaya komunikasi adalah satu faktor yang penting banget dalam kita berbisnis ya. Karena kita kan namanya usaha pasti ketemu orang, ketemu klien, ketemu customer, dan kemampuan komunikasi kita menentukan banget. Kalau ingat minggu lalu saya pernah cerita, saya pernah tadinya mau beli satu barang gitu ya, tapi gara-gara pelayannya jutek, akhirnya saya malas tuh nggak jadi tuh. Saya pindah ke toko lain yang meskipun jualnya barang KW-nya, tapi karena pelayanannya bagus banget, akhirnya saya beli di yang pelayanannya bagus. So, komunikasi itu penting banget. Dan ketika kita menghadapi klien, namanya klien itu pastinya macam-macam, unik-unik ya. Ada yang baik, ada juga yang bawel, rese gitu kan, banyak maunya. Nah, kita perlu pinter-pinter tahu gimana caranya menghadapi tipe-tipe klien ini. Makanya sesi hari ini dikasih judul ngakak, singkatan dari ngakalin kelakuan klien gitu katanya, oke? Okay? Dan gak sekedar itu aja, saya percaya banget sepanjang acara malam ini kita semua bakal ngakak terus gak berhenti. Kenapa? Gara-gara narasumbernya gokil banget sih. Emang kalau ngobrol sama dia kayaknya ngakaknya gak ada berhenti. Pasti ketawa terus pastinya, oke? Okay? Ini my good friend yang udah kondang banget gitu ya. Dia itu uh, multi job banget. Dia seorang MC kondang, dia juga penyiar radio, dia juga pelatih public speaking, dia juga punya perusahaan content creator. Segala macam pokoknya serba bisa, dan pastinya di semua usahanya yang dilakukan itu di bawah ngakak semuanya. Oke, okay? Selalu fun kalau ngobrol sama dia. Bersyukur banget waktu saya menikah juga dia jadi MC-nya. Dulu kebetulan masih kebagian slot. Hari ini katanya kalau mau booking dia harus 2 tahun sebelumnya ya. Untung saya kebagian dulu. Oke, okay. But gak sabar banget buat dengerin pribadi yang satu ini. Pasti asik banget, pasti fun banget. Dia bakal sharing pengalamannya soal komunikasi dengan klien dari berbagai sisi. Buat 30 menit ke depan, seperti biasa, dia bakal sharing materinya. Dan after that, kita bakal juga coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk. So, kalau saudara punya pertanyaan, feel free buat tulis di chat box, dan nanti kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke? Jadi buat 30 menit ke depan, saya serahkan waktu dan tempat kepada brother Ricky Abe. Oke? Wah, ini fansnya pasti banyak banget sih, gila. Please, Ricky. Hai, apa kabar? Ini aku udah share screen belum sih? Udah muncul belum mukanya? Belum. Muka lu udah, tapi slide-nya belum. Oh, oke. Muka udah kan? Oke. Malum Kak, orang Goa. Langsung nih, sikat. Oke, langsung ya. Yang gue mute ya, biar nggak ada suara penyembahan di belakang. Tapi nanti gue tembakin lah kalau perlu. Boleh, siap. Hai semuanya, apa kabar? Selamat malam. Yang di rumah, yang dirumahkan. Tenang, kita senasib penanggungan ya, seperjuangan juga. Jadi tenang aja, kita sama-sama berdoa supaya semuanya cepat kelar si COVID-19 ini. Dan langsung aja kita mulai. Jadi hari ini emang saya kasih nama sesinya ngakalin kelakuan klien. Karena emang klien tuh ajaib-ajaib ya kan. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, saya mau kasih intro dulu nih. Jadi sebenarnya hari ini yang kita mau obrolin, yang saya mau sharing sih dari pengalaman saya ya, itu bukan soal marketingnya. Jadi takutnya ada teman-teman yang ngerasa, pengen nih belajar marketingnya, ngomongnya gimana ya. Nah sebenarnya bukan marketingnya sih, bukan dagangnya, tapi lebih gimana mungkin kalau saya boleh kasih nama, interpersonal relationship-nya. Nah kita kayak
anak kuliahan dulu ya, jadi ceritanya ada definisi gitu. Jadi supaya jelas gitu hubungannya tuh apa kita tuh, kalau hubungannya jelas kan males ya nggak sih? Jadi interpersonal relationship itu bisa dijelasin kayak hubungan antara dua orang atau lebih yang mereka sebenarnya ada ikatan dan ikatannya bisa mungkin karena mereka punya satu kesamaan baik tujuan maupun hubungan darah juga bisa, dan bisa dalam hubungan durasi jangka pendek atau jangka panjang. Nah, contohnya ya keluarga, persahabatan, pertemanan, rekan kerja, dan juga hubungan customer dan klien. Maaf, customer dan juga kita nih sebagai penyedia barang atau penyedia jasa gitu ke bisnis ya. Nah, dalam konteks ini sekarang kan kita omongin adalah customer atau klien ya. Jadi kalau customer sama klien mungkin saya lebih lebih kecilin lagi, mungkin masuk ke ranah pertemanan, rekan kerja, dan juga acquaintance. Maaf kalau salah bahasa Inggrisnya, tapi itu kurang lebih kayak kenalan gitu. Nah, misalnya kayak saya kenal sama siapa, misalnya Aryan. Saya kenal sama Ko Aryan, kenal dari siapa yang kenalin kita berdua, misalnya kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi sharingnya bukan marketing ya, takutnya ntar ada yang ngarep-ngarep marketing, ternyata bukan, terkecewa, terus aku di-unfollow sih. Apaan sih? Oke. Nah, sebelum kita mulai, akan lebih baik kalau misalnya kita ngomongin soal kenapa. Karena kayaknya lebih gampang buat kita tahu kita harus ngapain, dan kita harus gimana setelah kita tahu kenapanya, ya nggak sih? Jadi, boleh dikeluarin slide-nya yang pertama. Jeng, jeng. Kenapa kita harus belajar soal interpersonal relationship, kalau menurut saya ya? Jadi, yang pertama adalah bukan yang ini, yang pertama banget. Ini dari aku apa dari rekan-rekan sih? Oh, ini dia. Oke. The Golden Rule. Jadi, ini yang pertama, The Golden Rule. Jadi, yang saya pengen ajakin buat kita semua ngerti kenapa kita harus ngerti dan memahami hubungan interpersonal ini, interpersonal relationship. Karena yang pertama ada Golden Rule. Jadi, The Golden Rule ini ternyata adalah satu, tanda kutip, aturan yang ada banget di semua agama besar, di semua kebudayaan dan juga kepercayaan, yaitu kalau bahasa yang saya ambil ya adalah ask yourself what you want people to do for you, then grab the initiative and do it for them. Atau do to others as you would have them do to you. Kalau bahasa Indonesianya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Atau bahasa Indonesia satu lagi, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang-orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi intinya kalau lo mau, lo jangan ngelakuin sesuatu yang lo nggak mau orang lain ngelakuin itu ke lo. Itu kurang lebih logikanya. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi ini adalah golden rule yang ternyata ada hampir di setiap kebudayaan, kepercayaan, sistem komunitas, sistem kehidupan bersama, komunal, dan juga agama gitu. Boleh dicek masing-masing. Dan itu dua yang saya coba kasih definisinya. Kurang lebih definisi yang lain nggak jauh beda sih, kurang lebih kayak gitu ya. Dan hari gini kan kita banyak banget yang berubah ya. Siapa sih yang kepikiran kalau tiba-tiba ternyata, wah ini semua bisa ya, semua orang kena, diem di rumah gitu. Dan akhirnya semua lini industri ada kena dampaknya karena penyakit ini gitu, karena si wabah dan pandemik ini. Jadi banyak hal berubah dalam hidup kita, termasuk juga salah satunya ini nih, we love people and we use tools, but nowadays kadang-kadang kita lebih sayang sama bendanya dan malah make orang-orangnya, bener nggak sih? Ngerasa kayak ya udah nih, kalau orang mah kita manfaatin dia aja deh, kita perlu sampai habis-habisan, tapi giliran sama handphone disayang-sayang gitu. Makanan jatuh baru 5 menit dari sayang, tapi kalau orang kita injak-injak, udah kayak set welcome ya kan. Nah, jadi yang hari ini saya mau ngajakin buat kita semua, kenapa kita harus ngerti interpersonal relationship adalah karena saya pengen ngajakin kita semua untuk memanusiakan kembali manusia itu. Gitu. Nah, berikutnya, slideshow-nya dihapus aja, nggak apa-apa. Jadi, sekarang kita udah ngerti why, udah ngerti kenapanya, sekarang mari kita belajar. Kita sama-sama memahami soal how-nya, gimana gitu. Balik lagi, si interpersonal relationship itu kan sebenarnya kalau udah ngomongin kerjaan ya, ngomongin ke hubungan kerja, maksudnya itu kan biasa cakupannya ada pertemanan. Karena bukan nggak mungkin kan sahabat kita atau teman kita malah jadi kliennya kita atau jadi customer kita.
Terus begitu rekan kerja, sama rekan kerja kayak gitu juga. Dan kenalan yang tadi saya bilang itu, misalnya saya kenal sama Aryan, kenal dari Ivalin, misalnya gitu. Jadi, oh ya, jadi saya jadi temenan sama Aryan nih, kalau tadinya kenal dari Ivalin. Nah, umumnya kan memang kita tuh diikat sama kesamaan tujuan, kayak gitu ya. Kenapa saya bisa temenan sama, let's say, sama Olin. Olin ada di sini nih. Kenapa saya bisa temenan sama dia? Ternyata kita kesamaannya sama, ternyata kita ada hobi yang sama nih. Hobi ngomongin orang, misalnya gitu. Terus jadi cocok. Kenapa saya bisa temenan sama Ibu Iva? Oh, ternyata dulu sama-sama mantan hamba disco, makanya cocok kalau ngobrol gitu. Orangnya di sini. Nah, kalau dalam konteks bisnis, pasti kita tujuannya sama kan, sama-sama pengen untung, bener? Jadi kita yang jualan pengen untung, yang kliennya juga pengen untung gitu, makanya dia pakai jasa kita atau beli barang ke kita gitu. Nah, terjalinnya hubungan ini nih, hubungan kerja, hubungan ini kan bisa apa ya? Kita sering nggak sih dengar kata koneksi? Lo koneksinya kemana nih gitu, atau kalau bisa masuk ke dalam situ sih, iya kan gue punya koneksi, atau kalau nggak ikut tes, iya kan gue ada ordal orang dalam gitu. Jadi koneksi itu selalu ngomongin selalu kayak, oh iya dia punya koneksinya banyak dan lain-lain. Nah tapi sebenarnya ada satu hal yang saya pengen ajakin kita semua, mungkin buat nyamain persepsi dulu nih. Jadi koneksi itu kesannya kan kayak, oke, koneksi gue kenal siapa, saya kenal Pak Irsan, saya kenal yang punya BTC, saya kenal yang punya produk, misalnya yang punya perusahaan produk air mineral, misalnya gitu ya, air mineral tertentu. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut saya, koneksi itu adalah siapa yang kenal sama kita, gitu. Saya ini sebenarnya, sombong dikit nggak apa-apa ya. Saya tuh punya banyak banget teman selebgram dan artis-artis. Gitu anaknya. Aku inner circle artis-artis. Tapi kalau saya tanya nih, sebenarnya saya koneksi ke mereka nggak sih? Nah, saya bakal nanya balik, mereka kenal nggak sama saya? Jangan-jangan saya yang cuma karena kerja bareng sebentar, terus saya udah ngerasa setemannya mereka, sementara mereka nggak ngerasa, ya gue nggak inget juga sih Ricky Abraham, nggak inget gue gitu. Yang saya inget adalah, oh saya temannya si Aca Sinaga nih, karena dulu pernah satu gereja dan dari kecil main bareng. Tapi Aca Sinaga sekarang juga udah lupa kali sama gue. Nah, mungkin itu nggak termasuk dalam definisi koneksi gitu. Jadi sekali lagi, koneksi adalah berapa banyak atau siapa yang kenal sama kita. Itu kalau menurut saya. Nah, sekarang gimana sih caranya memahami hubungan antar manusia ini? Jadi tema yang saya angkat kan ngakak nih, ngakalin kelakuan klien. Tapi sebenarnya malam hari ini yang saya mau bahas justru banyakan ngebahas soal ke dalam diri kita gitu. Karena klien mau ajaib kayak apa ya, atau klien mau baik kayak apa, kita tuh nggak bisa kontrol mereka sebenarnya gitu. Ya kita benar-benar bisa kontrol kan diri kita, bener nggak sih? Jadi malam hari ini yang kita mau bahas justru lebih ke bukan hubungan, tapi gimana cara kita menghadapi mereka gitu. Kurang lebih kayak begitu ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kayak nama penyanyi, tulus. Ini yang paling penting sih menurut saya kalau punya hubungan sama klien. Interpersonal relationship itu yang pertama adalah tulus. Jadi balik lagi ke we love people and we use tools. Jadi jangan kebalik ya, jangan we love tools and we use people. Jadi mari manusiakan manusia lagi, coy, hari gini. Jadi dalam hubungan antar manusia, bisa nggak nih hubungan kita sama klien atau customer, bisa nggak sih kita ngelihat klien kita lebih dari sekedar kayak sumber uang. Wah, klien aku adalah bank berjalan, klien aku adalah ATM berjalanku gitu. Tapi sebenarnya mereka juga adalah manusia yang punya alasan. Mereka punya reason, mereka punya motivasi kenapa mereka datang ke kita, atau mereka membutuhkan kita karena mereka juga punya alasan dan motivasi. Saya nggak ngajakin Anda untuk jadi orang yang gimana ya, orang yang serba mure gitu. Serba mure dan jadi baperan. Oh, klien nawar dikit, kasih. Klien minta bonus ini, kasih. Murenya nggak ada 4. Nah, terus begitu jadi baperan juga, klien cerita-cerita dikit yang sedih-sedih, aduh saya lagi nggak ada budget nih, ini kan lagi COVID-19, harganya kurangin lagi dong, oh iya sedih ya, aduh kliennya lagi kurang baik nih, kita kasih aja harganya. Weh, ini kan kita lagi ngomongin bisnis ya, bisnis kan ujung-ujungnya pengen untung, jadi jangan sampai kita juga, saya nggak mau ngajarin kita jadi baperan atau ngajakin jadi baperan, dan saya pun nggak ngomongin kita untuk jadi orang yang murahan gitu ya, karena ya emang saya nggak kesono omongannya. Tapi
balik lagi saya pengen semuanya untung di sini gitu. Nah, dalam berikutnya, dalam relationship, dalam hubungan ya, apa tuh nggak bisa berhubungan sama orang, terus pakai standar hitam putih gitu loh, coy. Maaf, ngomongnya, ini akun gereja ya. Maaf, suka kelepasan, coy. Berasa lagi ngevlog. Oke, tapi beneran, kita nggak bisa kayak sesantai itu, bukan sesantai ya, tapi se-strict itu pakai patokan hitam putih. Karena nggak semua orang punya nilai yang sama sama kita, termasuk customer kita dan klien kita mungkin nggak punya nilai yang sama, nggak punya value yang sama, dan nggak punya moral kompas yang sama kayak kita. Jadi kompas moralnya mungkin beda-beda setiap orang. Dan sekali lagi saya nggak ngajakin kita semua untuk jadi kompromi sama value orang ya. Misalnya kayak, oh customer saya nih orangnya ternyata agak litik misalnya gitu, atau klien saya kok agak jahat ya ternyata gitu. Terus kita jadi mengikuti nilainya mereka, saya nggak ngajakin ke sono, tapi saya mau ngajakin supaya kita semua nggak gampang ngelihat orang cuma dari hitam putih, supaya lebih gampang ngejalanin hidup gitu. Itu kalau saya sih, soalnya kalau lihat dari hitam putih tuh jadi kayak misalnya gini, klien nawar terus, terus kita bilang, kliennya miskin, nggak duit gitu kan, nawar mulu, atau kliennya pelit. Tapi ya nggak juga sih, mungkin dia punya uang, tapi budgetnya emang budget untuk pembelian tertentu, misalnya yang datang ke kita tuh memang budgetnya nggak gede gitu. Makanya saya sih sering kayak denger dulu alasannya kenapa kalau mereka nawar. Nah, tapi belum nyampe sono ya. Jadi yang pertama tulus dulu tuh, tulus ya balik lagi kita ngelihat mereka sebagai manusia. Dan yang kedua jangan cuma sekedar ngejudge hitam atau putih gitu. Karena ada orang-orang kayak saya yang shade-nya nggak hitam nggak putih. Putih tua mukanya. Oke, berikutnya percaya diri. Jadi yang pertama setelah tulus, yang kedua adalah percaya diri. Nah, simpelnya kalau dalam hubungan bisnis kan ada pertukaran tuh ya, pertukaran barang dan jasa dan pertukaran uang kayak gitu kan ya. Nah, pastiin kita tuh pede sama diri kita sendiri. Lebih lanjut ya pede sama produknya kita gitu. Tapi lebih dari itu pede sebagai Ricky-nya dulu nih, sebagai Ricky Abrahamnya gitu. Atau misalnya kamu punya usaha apa ya? Misalnya punya usaha makanan nih, kayak ambil contoh misalnya catering, kayak Kamade. PD dulu sama Nimade Natalianya. PD sama cateringnya ya belakangan, tapi yang penting PD dulu juga sama, oh saya sebagai orang yang punya catering dan bisa masak nih, ceritanya gitu. Saya sebagai perempuan yang bisa masak dan pengen jualan produk saya. Produk saya apa sih? Produknya adalah Made Kitchen gitu. Nah, kalau customer bisa pede karena dia punya uang pastinya ya, kan dia punya uang dan dia punya kebutuhan dan dia bisa kayak, uh, aku nggak bisa jualan-jualin dong. Maaf ke distract. Jadi kalau misalnya dia bisa pede sama karena dia punya uangnya, kita juga atau sama brandnya atau sama kebutuhannya dia, kita juga harus pede kalau kita muncul sebagai orang atau pihak yang membawa solusi buat klien kita gitu, baik secara personal maupun secara produk kita gitu ya. Nah, berikutnya mungkin tadi ngutip kata-katanya Ko Aryani, kadang pernah nggak sih kita kayak ngerasa orang tuh suka sama produknya tapi males sama orangnya. Kayak misalnya saya suka nih sama satu produk, misalnya paling gampang ya, saya tuh kalau ngomongin asuransi saya tuh milih-milih banget karena saya nggak mau punya agent yang lantar tengah-tengah lo udah bosen jadi agent terus lo cabut, misalnya gitu. Ini ngambil contoh aja ya, saya sebagai beneran customer dari sudut pandang customer. Jadi saya bener-bener kalau terutama jasa, saya pengen ngeliat orang yang bener-bener dia bener ngelakuin ini, dia bakal long term gak, ntar nggak tiba-tiba gue ditinggal kan gitu. Jadi seringnya kita kayak beli produk juga kadang-kadang, ya mungkin gak sering, tapi beberapa kali kita beli produk karena ya udah keburu suka sama orangnya, padahal barangnya sih kalau mau cari yang lebih murah dikit bisa sebenarnya gitu. Atau kita sengaja beli sama teman, padahal kita tahu nih, wah kalau beli di tempat lain sebenarnya lebih murah-murah aja, cuma karena teman dan karena gue senang sama dia, jadi ya udah gue beli sama dia gitu. Nah, ada kan yang kayak begitu. Puji Tuhan sih saya udah nyampe titik di mana kadang-kadang ada klien saya yang sampai begini, ya udah nih gue kasih lo tanggal sekian sekian sekian, mana lo yang kosong gue ngikutin lo ntar nikahannya. Wih, puji Tuhan udah nyampe sono gitu. Sombong dikit nggak apa-apa, sekali-sekali kan udah buka puasa boleh sombong. Oke, berikutnya itu tadi ya percaya diri ya. Jadi yang pertama harus tulus, kedua percaya diri. Nah yang ketiga ini dia, kita harus tekankan di kepala kita kalau kita tuh emang unik.
produk kita pun unik, tapi jangan sampai kita kelewatan. Ingat, kita itu replaceable. Kita tuh bisa tergantikan. Gampang banget karena banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin nawarin hal yang sama ke kita. Jadi sekali lagi, you are unique, but you are replaceable at the same time. Jadi saya bukan kayak melawan anggapan kalau apa yang Tuhan tanamkan dalam hidup Anda tuh salah ya. Tapi buat menyeimbangkan supaya kita tuh bener-bener nggak songong jadi orang gitu. Oh, kalau seandainya nih ada klien yang udah cinta banget sama saya gitu ya. Oh, udah deal, udah segala macam, udah DP, terus ada COVID-19. Terus kan mereka jadi nggak bisa bikin kawinan nih. Paling gampang ya pakai pekerjaan saya aja. Mereka nggak bisa bikin kawinan, semua resepsi, boom, kelar ya kan. Nah, akhirnya mereka pindah ke tanggal yang baru. Terus di tanggal yang baru itu saya nggak bisa karena saya nggak available. Terus apakah mereka harus pindah tanggal lagi, nyesuaiin tanggal saya kosong? Kan nggak mungkin kan. Jadi sesuka-sukanya mereka sama saya, apapun kondisinya, saya tuh bisa aja tergantikan. Nah, ini yang bikin saya selalu ngerasa, oke, kita harus rendah hati nih jadi sebagai seorang penjual gitu ya. Karena, terutama dalam hubungan, karena kita bisa aja tergantikan, dan tidak tergantikan hanya Marcel. Kau tak akan terganti gitu. Maaf ya, kayak Saiful Jamil dikit-dikit nyanyi. Nah, klien itu kan sebenarnya hubungannya ya kita nggak bisa yang terlalu dalam gitu. Maksudnya kita juga nggak mengharapkan sebenarnya. Ya maksudnya saya sih senang kalau saya punya teman yang sekarang jadi klien yang sekarang jadi teman, dan itu banyak banget klien saya sekarang jadi teman baik. Tapi saya dari awal cuma berharap, oke, yang penting saya punya hubungan yang baik sama dia, urusannya selesai. Setelah itu, kalau mau ada hubungan baik di luar dari pekerjaan ini, ya puji Tuhan gitu. Nah, jadi hubungan klien itu kalau menurut saya sebenarnya adalah hubungan yang lumayan dangkal karena ikatannya cepat gitu kan, durasinya nggak panjang. Tapi bukan berarti nggak bisa jadi teman dan hubungan jangka panjang gitu. Bisa jadi teman-teman kita, orang yang tadinya adalah klien kita atau customer kita bisa jadi teman gitu. Dan saya banyak banget, apalagi umur segini ya, nyari teman baru di mana ya nggak sih? Yang bener gitu. Akhirnya saya punya teman-teman ya dari klien-klien saya gitu. Kalau saya suka nongkrong sama siapa, ya kadang-kadang itu ternyata klien yang jadi teman gitu. Nah itu ya, jadi yang pertama adalah tulus, kedua percaya diri, ketiga you are unique but still you are replaceable. Nah kita udah belajar why, kita udah lihat how-nya gimana cara memahaminya. Sekarang kita belajar apa. Nah, apa yang pertama? Kita breakdown dari tulus dulu ya. Jadi manusia kan manusia, hormati mereka, hormati customer kita karena mereka manusia juga, coy. Mereka punya alasan dan mereka punya reason kenapa mereka ada di sini dan mereka membutuhkan kita dan mereka mencari kita atau kita mencari mereka gitu. Jadi kalau sekarang kan lagi COVID-19 gini, kita jarangnya ketemu sama orang, susah juga mau ketemu di mana gitu kan, daripada kena grebek. Nah, mendingan kita semua hubungan pakai chatting atau pakai virtual, biasa gitu. Jadi pakai elektronik lah. Nah, ini masalah yang saya sering temuin sama orang-orang. Saya punya asisten juga, aduh capek banget tiap kali harus ngajarin kayak begini-begini, coy. Karena asisten kan beda ya gaya bahasanya sama saya. Nah, ini saya coba bagiin apa yang saya lakuin aja ya, yang lakuin saya selama ini. Jadi yang pertama, ucapin salam kalau ketemu atau chat. Jadi kalau pertama kali ketemu, jangan lupa kayak halo. Kalau formal ya pasti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Atau kalau misalnya mau lebih santai, pagi, siang, sore, malam. Apalagi kalau orangnya lebih tua gitu ya. Pengen kelihatan santai, tapi tetap menghormati mereka karena usianya lebih tua, atau ceritanya jabatannya lebih tinggi, ya udah pakai selamat pagi, selamat siang, atau pagi, siang, kayak gitu. Atau kalau mau kayak formal atau casual, ya hai, halo, kayak gitu. Dan saya belajar juga dari teman-teman saya yang mungkin kebiasaan karena di pekerjaan ya, nyapa saya aja udah deket banget masih ada kayak pagi, atau kayak hai, Ki, lagi ngapain gitu, lagi sibuk nggak gitu ya. Jadi jangan lupa ucapkan salam. Nggak ada, ya ibaratnya gimana ya, ada Pak RT nih tiba-tiba ngetok-ngetok pagar, permisi kan kita jadi lebih kayak, oh ya tahu nih Pak RT datang mungkin mau nagih apa gitu, nagih uang keamanan atau apa. Tapi kalau tiba-tiba Pak RT main masuk ke dalam rumah kan, wow, surprise, uang kaget gitu kan. Nah, terus berikutnya setelah ucapkan salam, jangan lupa
tanyakan kabar. Jadi biasain nanyain kabar sama seseorang. Dan abis dia jawab kabarnya, kalau bisa ditanggepin juga gitu. Jangan udah nanya kabar, apalagi nih kalau ketemu langsung ya. Hai, apa kabar? Misalnya baru ketemu nih, udah ketemu, dia datang, kesalaman, hai, apa kabar? Baik. Oh, terus kan kayak, oh, lu nanyanya basa-basi apa gimana sih? Gitu. Jadi kalau mau nanya kabar ya bisa kayak apa kabar kalau mau formal, atau gimana kabar? Baik kalau misalnya udah lebih dekat. Jadi kayak udah langsung tembak aja ke situ. Nah, terus udah gitu saya juga ngebiasain ini nih penulisan dalam chat. Saya biasain huruf besar untuk nama dan juga kata sapaan resmi. Jadi bapak, ibu, B-nya, I-nya tuh saya pakai huruf besar. Kakak, kayak saya nyapa orang yang di gereja misalnya gitu. Misalnya saya ngechat Kak Nala nih, pagi Kak Nala, saya akan K-nya besar dan huruf N-nya juga besar karena buat saya itu cara menghormati beliau sebagai seorang manusia. Karena nama itu kan identitas ya. Katanya kan apalah artinya sebuah nama, tapi nama kan identitas. Nama yang membedakan kita dari orang lain, nama kan dikasih sama orang tua. Selamat malam Koriki, nah kayak gitu kurang lebih. Jadi saya biasakan saya pakai panggilannya Kak, Ko, Pak, Bu, Ci, Tante, Om, itu semua pakai huruf besar gitu. Dan namanya juga. Kenapa? Supaya saya pengen aja lebih menghormati mereka gitu. Udah berapa lama jalan kayak begini? Paling kayak baru 4 tahun, 5 tahun kok. Saya biasain, kayaknya ya seingat saya biasain manggil nama orang di chatting dengan huruf besar. Terus biasain juga kalau misalnya kita kenalan sama orang, misalnya nih nanti COVID-19 kelar besok ya, amin, amin. Biasain kalau misalnya kita kenalan sama orang, ini sih saya belajar dikit dari si ilmu komunikasi ya. Jadi misalnya kayak kenalan nih, halo saya Ricky. Misalnya dia bilangnya namanya Michelle, misalnya gitu. Halo saya Michelle. Oh hai Michelle. Saya ulangin lagi namanya supaya saya tuh juga nggak salah nyebut. Jangan udah kenalan, duduk terus bingung kan, namanya tadi siapa? Mbak Michelle, gitu kan. Jadi mendingan diulang lagi namanya. Nah terus udah gitu, kalau misalnya ketemu sama orang juga, bisa nanya sesuatu yang uh, sifatnya spesifik dan kita pengen nanyain well-being mereka. Misalnya kayak gimana perjalanan ke sini? Wah, udah meeting ke berapa nih? Kurang lebih kayak begitu tuh bisa ditanyain. Jadi itu kalau bahasa ketemuan langsung, tapi kalau bahasa chatting mungkin bisa tanya lagi sibuk nggak? Saya mengganggu nggak? Atau lagi lowong nggak kalau misalnya udah deket banget ya? Lagi banyak kerjaan nggak kalau misalnya udah lebih deket gitu. Tapi kalau misalnya pengen formal banget, selamat pagi Pak, apakah saya mengganggu? Kurang lebih kayak begitu dulu. Terus jangan juga nggak tahu sih ini balik lagi ke Anda ya. Cuma kalau ini voting aja ya, voting aja. Cuma saya nggak terlalu serak sih sama orang ya misalnya, apalagi hubungan kerjaan ya. Pagi Pak, udah aja hilang. Nunggu dibalas pagi dulu. Nunggu dibalas pagi, baru dia ngomong apa yang jadi maksudnya dia. Kalau menurut saya bagusan pagi Pak, apa kabar? Udah sampai situ aja dulu. Jadi jangan cuma pagi Pak, terus udah aja kan orang jadi bingung ya nih mau dibalas pagi doang apa gimana gitu. Kalau cuma mau diucapin salam, kamu pergi aja ke Indo April, pasti disalamin sama yang menjagain. Oke, nah berikutnya setelah kita ucapkan salam, kita tanya kabar, kita sampein maksud, dan nanya juga mereka lagi sibuk atau enggak, mereka punya waktu atau enggak. Nah, perhatiin juga penggunaan tanda baca nih kalau lagi chatting, karena hari gini kan semua serba chatting, ya kan? Jadi, pertama penggunaan huruf besar. Jangan sampai caps lock semua juga, bener gak sih? Kamu lagi teriak, kamu chattingnya dari ujung sawah sampai harus teriak-teriak begitu. Karena huruf besar menurut saya menandakan penekanan. Jadi, usahakan kamu bermainlah dengan caps lock-nya gitu. Jadi, jangan all caps juga. Kecuali kalau memang ada hal yang emang harus di all caps kayak gitu. Terus udah gitu, nah gue nggak marah woi gitu kan, jadi bingung ya kayak kenapa sih harus teriak-teriak gitu. Terus tanda baca cukup gunakan sekali dalam percakapan formal. Jadi saya sering ngelihat ada orang yang ngechat formal tapi titiknya titik 3. Kalau formal banget sih mendingan enggak, apalagi email gitu kan. Kalau chatting mungkin masih
mungkin masih bisa diterima lah, masih tolerable. Tapi harus dipahami juga, titik 3 itu buat menunjukkan kalimat yang terpotong sebenarnya. Kalimat yang terpotong yang belum selesai. Jadi mendingan gunain koma aja, gunain koma. Dan tanda tanya nggak perlu digunakan berkali-kali. Jangan juga nanya sama klien atau customer, halo Ci, apa kabar? Jadi hari ini kita mau meeting jam berapa, tapi tanda tanyanya 2. Jangan kayak gitu. Jadi mendingan 1 aja cukup. Orang udah ngerti kok dengan 1 doang. Gitu ya. Terus tanda seru juga hati-hati menggunakan tanda seru, karena tanda seru itu digunakan di dalam kalimat perintah atau kalimat yang penuh penekanan gitu. Anda mau diperintah-perintah, Anda mau ditekan-tekan, tidak mau kan? Jadi jangan gunakan tanda seru sembarangan gitu. Dan nggak perlu juga spam ke klien. Saya punya klien yang untuk membahasakan pikirannya dia, jadi dia tuh orang seni gitulah. Dia pengen bikin pameran besar di Jakarta, terus ngubungin saya. Jadi dia kayak pengen kayak brainstorming ide gitu sama saya. Terus doi ngechat saya tuh, terus kan saya tinggal ya, karena saya udah tahu kebiasaan dia. Jadi untuk menjelaskan maksudnya dia tuh ada 68 chat. Jadi spamming gitu. Jadi kayak, Ki, enter. Ki kirim gitu. Lagi apa? Kirim. Gue ada ide nih, kirim. Nah, itu tuh oke lah kalau dia kan customer ya ke klien, ke saya, jadi saya ya udah terima nasib, kan kita maju gentar membela yang bayar ya. Tapi kalau misalnya kita ke klien, jangan juga gitu. Masa kita kayak di spamming gitu kan, kalian bisa kayak, ini apaan nih gitu. Geter terus HP gue gitu. Atau bunyi terus kan ding 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 ding, ganggu juga. Nah, jadi nggak perlu spam. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngomongin aku ya. Nah, enggak, lo nggak segitunya, Tor. Nah, jadi kalau misalnya memang panjang ya pengen disampaikan, sampaikan dalam bentuk paragraf aja gitu, atau pisahin pakai paragraf. Kalau misalnya takut kekirim, takut kepencet, kamu pisahin aja dulu aplikasinya, kamu chat dulu di situ, ketik, terus baru kirimin copy paste ke chattingnya. Terus yang terakhir, kenali waktu, jangan sampai hubungin klien tengah malam. Rata-rata orang tuh udah nggak menghubungi orang lain di atas jam 9. Sekalipun harus jam 9, kecuali udah deket banget ya. Kecuali deket banget. Terus kalau misalnya pengen ngubungin orang di atas jam 9, kalau nggak terlalu dekat, mending tanya dulu, boleh telepon nggak? Saya aja kadang-kadang kalau udah ngomongin kerjaan sama temen deket sekalipun, sama rekan kerja nih yang di kantor, itu tuh saya masih nanya, boleh telepon nggak? Lagi sibuk nggak? Gitu. Jadi saya masih nanya karena saya berusaha menghargai mereka gitu. Kecuali beda negara. Kalau beda negara ya lain cerita ya, mau nggak mau gitu kan. Terus kalau mau telepon ada lebih baik, kalau emang ada kedeket amat, tanya dulu, boleh nggak? Boleh telepon nggak gitu ya, jangan langsung tiba-tiba telepon aja. Takutnya orangnya lagi nggak siap, orang lagi meeting dan lain-lain. Itu kalau yang pertama tulus. Jadi bentuk untuk menghargai manusia lewat chatting dan lewat ketemu, kurang lebih kayak begitu. Terus begitu kita masuk ke percaya diri. Dikit lagi kelar kok, tenang aja. Jadi teman-teman, kita punya 2 kuping dan 1 mulut, ya kan? Jadi harusnya kita lebih pintar mendengar daripada pintar ngomong. Jadi banyak orang sama saya nanya, apa sih rahasianya bisa, Ci? Apa sih rahasianya? Ada anak bertanya pada Baphomet. Aduh, ngomongnya enggak, maaf. Jadi, iya benar, sekali lagi, kita punya 1 mulut, 2 kuping, biasain belajar mendengar. Jadi jangan sampai kita jago ngomong tapi nggak punya skill yang namanya active listening. Nah, kedua, kan klien pasti cerita ya ke kita mereka butuhnya apa. Kita harus jadi orang atentif. Gimana caranya? Tatap matanya mereka gitu. Tatap mata mereka baik-baik. Jangan ngantuk juga, jangan mata kosong. Mata tuh kelihatan banget soalnya kalau lo lagi kosong atau lagi mikirin yang lain gitu. Jadi tatap matanya. Kalau misalnya nggak bisa ngeliat mata klien karena malu atau karena takut baper, lihat sininya nih. Ini saya kalau ngobrol berdua sama orang terus saya rada salah tingkah, saya suka ngeliatin sininya aja. Gitu tuh rada susah dibedain sih sebenarnya. Lo lagi ngeliatin mata atau lagi ngeliatin bagian sini. Sini ya kelihatannya. Nah, oke. Berikutnya, buat ruang juga supaya klien bisa cerita tentang diri mereka gitu. Dan kenalin klien, mau ketemu, mau chatting, mau telepon, coba berusaha kenali klien dulu. Kan sebelum kita ketemu sama mereka, kita kurang lebih tahu ya mereka siapa, dan mereka basicnya apa, dan mereka kebutuhannya apa ngubungin kita. Dan coba kenali klien, coba belajar wish them well, coba cari yang baik dari klien. Kalau mereka cerita, coba tanggepin sesuatu yang baik. Misalnya kayak, iya nih,
misalnya apa ya, ya pokoknya jangan ucapin sesuatu yang kita mengenali klien nih, oh si Cici beda ya sekarang gitu ya. Tapi yang dibahas kekurangannya jangan juga. Oh iya sih kelihatan sih rambutnya emang rontokan sekarang. Ya jangan dong Kak, nanti kliennya kesel digituin. Apalagi udah main fisik kan. Nah, terus yang kedua, soal percaya diri, balik lagi kita harus jadi orang yang nyediain solusi, bener gak sih? Jadi bantu cari solusi buat klien. Ini saya kasih beberapa contoh klien saya ya. Maaf, minum dulu. Oke. Jadi ada klien saya, orang kaya banget, tajir, melintir, terkiwir-kiwir, saya sampai nggak ngerti lagi kayaknya ada kayak apaan. Dia dia tuh orangnya banyak banget idenya. Jadi awalnya dia tuh nge-hire saya buat MC lepasan gitu loh, buat acara-acara nya dia gitu lah ya. Dia suka bikin acara. Terus udah gitu akhirnya berubah tuh statusnya. Jadi yang suka nge-MC, dia jadi suka cerita, terus suka konsultasi urusan kerjaannya dia, urusan kantornya dia, urusan karyawannya dia. Dan jadi ide di kepala dia tuh, dia orangnya pinter, ya iyalah, makanya bisa kaya begitu. Dan tapi tapi ide di kepala dia tuh berantakan banget. Nah, saya berusaha jadi solusi gimana caranya tanpa bermaksud mengecilkan dia ya. Jadi saya berusaha nge-rephrase omongannya dia. Misalnya dia kayak misalnya gini, dia cerita panjang lebar, bla 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 bla. Saya diam aja, saya dengerin, attentive, active listening kan. Terus begitu udah kelar, saya tanya ulang, maaf, jadi maksudnya ibu begini ya, A, B, C, D, E, F, G. Nah, iya, itu maksud saya, kamu nangkep kan? Kurang lebih kayak gitu. Ya berusaha jangan dipotong juga, kecuali kalau dia udah lost for words banget ya, kayak aduh itu apa namanya sih, apa sih maksudnya, nah itu baru kita kasih solusi, kita kasih oh ini ya maksudnya gitu. Jadi eh, nggak apa-apa nge-refresh klien. Kalau saya ya, saya ngerasa nggak apa-apa nge-refresh klien, yang penting pikiran kita we are on the same page kan, ini yang paling penting kan, kita ada di tempat yang sama, kita ada di halaman yang sama. Nah terus berikutnya ada klien yang suka nawar, banyak kan pasti klien yang suka nawar. Apalagi kalau jasa gitu ya. Kalau jasa karena kan nggak ada barangnya. Kalau barang mungkin kita bisa kayak, oh nggak bisa, emang harganya udah segini gitu. Tapi kalau kliennya nawar, ingat sekali lagi jangan cuma lihat hitam atau putih, tapi kita jawab dengan halus dan baik ya. Kalau nawar, hmm, coba jelaskan kalau misalnya kita nggak bisa turun harganya, coba jelasin kenapa nggak bisa gitu. Misalnya kalau saya nih ya, nawar, nawar urusan MC. Terus saya bakal bilang kalau misalnya nggak bisa nih, aduh nggak bisa sih maaf, atau nggak bisa nih kak maaf soalnya, atau ibu maaf nggak bisa soalnya saya emang startnya dari harga segitu. Atau misalnya dia bilang harga saya segini, aduh nggak bisa maaf soalnya itu harga tahun lalu, misalnya saya bilangnya gitu. Tapi ada juga klien saya yang suka nawar urusan si video kan, ceritanya saya punya usaha bareng dua teman lagi bikin-bikin video gitu buat perusahaan. Nah misalnya mereka nawar video nih, nawar desain logo ya kan. Nah, kalau misalnya itu saya suka kasih penjabarannya. Jadi saya suka kasih jabarannya, kenapa saya kasih harga segitu. Kan kadang-kadang di proposal kita nggak perlu terlalu detail ya. Bahkan kadang mereka nawar, nanti saya kasih tahu, paling saya bisa turunnya di sini. Itu pun kalau bisa ditawar. Terus saya kasih jabarannya, jadi supaya dia kebayang, oh ternyata harga situ nggak nyampe gitu. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan pakai acara teknis, tapi ingat baik-baik aja jawabnya ya. Takutnya ya kan nanti nama kita jadi jelek sendiri kalau kitanya galak, nggak bisa tawar, atau kitanya nggak baik gitu. Ada sih puji Tuhan kalau kita dapat klien yang lumayan baik ya, misalnya kayak oh nggak dapet ya, aduh saya budgetnya segini nih. Jangan takut juga buat jadi solusi, yaitu mungkin nawarin ke orang lain. Saya punya nih kenalan, mungkin bisa dibantu kalau harga segitu, tapi barangnya mungkin beda kayak gitu. Jadi kalau saya sih nggak takut buat ngomong begitu ke klien gitu. Jadi saya nggak takut buat bagi berkat ke orang lain, dan saya nggak takut buat jujur. Jadi saya juga kasih tahu kalau harga segini pasti beda lah gitu ya. Nah berikutnya ada klien yang rese. Jadi, aduh, klien rese itu banyak banget ya bentuknya, kita nggak usah bahas lah, kan jadi julid. Jadi, kalau kliennya rese, tetap tunjukin aja kalau niat kita baik, tetap tunjukin kalau niat kita emang kerja, kita cuma pengen ngelakuin yang terbaik buat klien. Kalau nggak ketemu sama kemauannya klien, ya minta maaf, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mereka masih kesel juga, masih rese, masih nyeser, masih segala macam, ya udah pikirin aja dalam hati. Kadang-kadang ketemu orang ngeselin itu bikin kita belajar supaya kita nggak jadi kayak mereka gitu.
Telan aja Shay, pakai nasi, siapa tahu kenyang. Nah, terus berikutnya belajar juga untuk belajar juga untuk ngelihat sesuatu dari sisi yang terang gitu ya. Dari sisi yang terang, jadi misalnya kayak gini ngobrol sama orang, misalnya ada 2 kalimat yang sebenarnya tujuannya sama sih. Kalimat pertama, bosan sih, cuma mending lah daripada sakit. Sama, bosan sih di rumah, cuma seenggaknya masih dikasih sehat. Bakal lebih bakal lebih enak kedengeran yang nomor 2 kan ya. Gitu. Jadi belajarlah untuk lihat segala sesuatu dari sisi yang terangnya, terutama kalau ngobrol sama klien dan pengen bangun hubungan sama mereka. Kecuali kalau udah deket ya, kalau udah deket kan ya udah kita ngeluh-ngeluh aja gitu. Tapi itu kan kalau hubungan persahabatan, kalau hubungan kerja ya baik-baik lah gitu. Nah terus begitu jangan takut buat bayarin klien. Jadi saya pernah nih ketemu sama calon klien, terus saya sendiri, mereka berdua. Terus udah gitu mereka mau nawar ke saya, mereka mau nawar, terus ya udah saya bilang saya nggak kasih, saya nggak bisa lah, nggak bisa ditawar kayak gitu karena udah pas harganya. Terus pas udah kelar makan, kan saya nawarin dia kan, saya nawarin mereka makan, terus udah gitu mereka kayak oh iya boleh deh, akhirnya mereka makan juga, dan terakhir saya yang bayar. Nah itu tuh bukan nunjukin saya nggak butuh uang mereka, cuma saya nunjukin kalau nggak apa-apa, saya ketemu Anda juga nggak ngarep dibayarin makan gitu, saya juga punya integritas sendiri sebagai seorang individu gitu. Jadi jangan takut buat bayarin klien, jangan jangan cuma kalau ketemu klien ngarepnya dibayarin, yang ngarep boleh sih, cuma ya kalau nggak dibayarin jangan kecewa gitu. Dan jangan takut buat keluar uang kayak gitu ya. Nah, satu lagi nih, biasain kalau ngobrol sama klien tuh yang jelas, terutama kalau untuk urusan hari, tanggal, perkara minggu depan tuh ya, karena minggu depan kan beda-beda ya. Ada orang yang bilang 1 minggu tuh dimulai dari hari Minggu, ada orang yang bilang 1 minggu tuh dimulai dari Senin. Terus udah gitu, misalnya ada klien nanya nih, oke, jadi kita kapan bisa meeting? Saya bakal bilang, oke, meetingnya hari Selasa, tanggal 17 ya. Jadi saya selalu gitu. Atau misalnya ada orang nanya, jadi hari Selasa bisa nggak? Atau hari Kamis bisa nggak? Oke, kalau Kamis tanggal 8 ya, bisa sih. Misalnya saya gitu. Jadi saya selalu tekanin yang namanya tanggal dan jam, supaya nanti nggak main salah-salahan kalau ada miskom. Dan minggu depan itu mendingan langsung pakai tanggal aja ketimbang bingung gitu kan. Dan yang terakhir nih, you are replaceable. Itu tadi kita udah belajar ya soal tulus, percaya diri, sama yang terakhir, Anda itu bakal tergantikan dengan mudah. Jadi jangan terlalu ngerasa, oke, aku tak akan terganti gitu. Yang pertama, kalau punya bisnis, kalau punya customer, bales jangan kelamaan. Be reachable. Orang tahu kok ada jam kerja gitu. Orang sekarang udah mulai waras gitu semua. Mereka ngerti ada jam kerja walaupun semua orang kerjanya dari rumah sekarang ya. Dan kita juga harus punya jam-jam kerja di mana kita benar-benar bisa dikontak. Kalau pas lagi kita nggak bisa dikontak, misalnya kita lagi sibuk banget nih karena ada conference call atau apa, atau ada revisi yang mendadak banget, bikin aja di display picture tempat WhatsApp kerja Anda, kalau Anda slow respon. Jadi orang tuh ngerti, oh ini lagi slow respon. Karena kesel banget nungguin, apalagi kita ngerasa kita punya uang ya, customer ngerasa punya uang, gue mau beli kenapa sih ini orang susah banget dihubunginnya, dan bukan nggak mungkin dia nanti rekomendasi ke orang kayak begitu. Dia nih oke sih, harganya oke, barangnya murah, tapi balesnya lama setengah mati. Nah, kayak gitu. Sementara orang-orang yang kadang yang butuh cepet, mereka juga ngerasa kayak, oh gue nggak bisa nih kalau sama orang yang lama-lama gitu. Nah, kalau sampai kita nggak bisa bales, coba pas nanti kontak lagi, kita minta maaf, jangan lupa. Terus, ya kalau emang, ya ini kasus terakhir ya, kalau emang nggak suka dihubungin sama klien, ya gimana ya, nikah sama keluarga Bakri aja kali ya, jadi Nia Ramadhani. Saya juga mau jadi Nia Ramadhani. Nah, contohnya nih ya, contohnya. Jadi, selebgram sama selebriti, ini kan kelihatan banget nih. Kan kerjaan saya tuh deket sama mereka gitu. Jadi, saya suka ketemu mereka. Dan saya bisa bedain mana orang yang baik, mana orang yang tanda kutip rese gitu ya. Yang kurang baik. Dan bahkan agensi-agensi kayak gitu ya. Jadi, ini kita ngomongin kerjaan yang tadinya kita pikir kayak, ini mereka perfect banget hidupnya. Bahkan agensi di Jakarta, mereka tuh punya list sendiri, mana selebgram yang rese, mana selebgram yang bisa kooperatif. Kayak gitu loh, sebahaya itu. Dan mereka siap aja buat nge-spill nama atau ngebocorin nama. Nih, selebgram ini atau YouTuber ini rese setengah mati buat ajak kerja. Nah, itu jangan sampai kita jadi pemberi jasa atau penyedia barang yang rese gitu. Jangan juga nulis
status nulis biodata IG pakai sabda Nabi. Kelakuannya kayak babi. Waduh, jangan ya. Jadi biodata IG, waduh, heavenly. Kelakuannya hellish. Waduh, jangan. Nah, terus datang selalu lebih awal. Kalau mau meeting ketemu orang, usahain datang selalu lebih awal. Usahain banget. Kalau sampai klien telat, tetap jangan cecer kliennya juga. Ih, lo telat, mampus. Ya, jangan gitu juga, lo capek juga kan. Jadi kalau misalnya sekalipun mereka telat, nggak apa-apa. Kita tetap pasang wajah yang baik-baik saja, walaupun mungkin abis itu kita ada acara lagi, tapi yang ngomong ke mereka, sorry, aku abis ini ada acara lagi, jam sekian. Kalau kalian ada acara lagi, nggak, coba tanya gitu. Selalu lemparin ke orang lain dulu, selalu lemparin ke klien gitu ya. Terus yang terakhir ya jualan jujur. Jadi jangan sampai kalau kita nggak bisa jadi solusi, ya jangan takut buat kasih solusinya ke orang lain. Berkali-kali sih kayak begitu kok. Jadi sampai mereka akhirnya ngomong sendiri, ih lo kok mau sih lempar ke orang lain? Ya nggak apa-apa, orang saya nggak bisa jadi solusinya, ya mungkin teman saya bisa jadi solusinya gitu. Jadi ya ini sih bukan marketing ya, sekali lagi bukan dagang yang sebener-benernya dagang, tapi saya lebih gimana cara kita punya hubungan yang baik sama seorang klien. Siapa tahu nanti berikutnya dia rekomendasiin kita ke temannya, atau rekomendasiin kita ke orang lain, atau rekomendasiin kita ke supplier yang lain, atau customer yang lain. Gitu. Nah, terakhir banget, teman-teman, nggak semua orang bakal nerima, atau bakal ngerti, atau bakal nangkep maksud baik kita. Cuma nggak apa-apa, mungkin cara kita yang kurang tepat, mungkin merekanya emang rese aja. Jadi, nggak apa-apa, be good anyway. Tetap baik aja sama semua orang. Kita nggak pernah tahu kita baik sama siapa, dari video untuk satu keluarga atau satu geng. Teman-teman, kurang lebih, maaf, ngomongnya panjang banget. Wih, Kamu udah nih. nanya, silakan ya. Mantap banget loh. Aduh, sangat diberkati banget. Boleh dong kalau ada pertanyaan, kita masih punya 10 menit. Boleh langsung tulis di kolom Ya, chat. Banget sih, mulai dari tadi teknik chatting aja bahkan sedetail itu ya. Kadang-kadang kita nggak ngeh bahwa penting banget apa yang kita tulis itu bisa beda ya tangkapnya sama orang. Cara kita pakai tanda baca, huruf besar, ternyata sedetail itu pentingnya kita harus kita perhatiin ya. Dan saya juga suka banget yang Ricky bilang soal oper klien ke orang lain gitu. Karena yang penting kan kita kasih solusi gitu. Kita bagi berkat, berkat nggak kemana lah ya istilahnya gitu ya. kan. Jadi kalau emang kita nggak bisa jadi solusi, nggak ada salahnya ngoper ke orang lain yang mungkin bisa bantu. Wah, good banget. Very good banget. Boleh dong, pertanyaan-pertanyaan di Iya sisa. deh, jangan nanya-nanya yang pribadi. Iya. Boleh dong. Ada pertanyaan apa nih soal komunikasi? Mungkin yang punya pengalaman sama klien, yang mau ditanyain ke Ricky. Tapi emang kayaknya Ricky paling paling apa ya? Paling selalu senyum. Juga kayak dia selalu ketawa bawaannya gitu. Itu perlu belajar. Kadang-kadang kesel sih. Kadang-kadang ada keselnya juga, cuma ya kalau kesel ya ceritain aja ke teman, tapi pas ke klien ya baik lagi gitu. Ya balik lagi kan, ya mungkin dia lagi ditekan dari atas, ya mungkin dia emang lagi susah, ya udahlah, sabar. Bener. Iya, sama tadi juga Ricky singgung soal ini ya, soal kita inisiatif buat ngasih kabar ya ke klien. Soalnya Iya, dulu iya. gue pernah gitu, Ricky agak kesel juga. Maksudnya gue klien nih, terus udah dikasih deadline sama si pihak yang menjual jasanya, terus mau set, which is gak apa-apa buat gue ngerti banget lah namanya orang bisa miss gitu. Tapi keselnya tuh pas udah lewat deadline-nya tuh dia nggak ngabarin, malahan gue yang udah kejar gitu, mana nih gitu. Iya, iya, iya. Padahal coba aja kalau dia ngontek gitu bilang, kok mau 1-2 hari, I'm totally fine, gak apa-apa banget buat gue gitu. Mungkin gitu-gitu perlu juga ya kita inisiatif gitu ngasih penjelasan ya. Iya, ini juga aku belajarnya dari pengalaman pribadi sih. Aku juga pernah banyak salah, bahkan sering salah, dan dikasih kesempatan sama orang-orang juga gitu. Jadi ya ya akhirnya ini yang disampaikan sih yang aku pelajarin selama ini ya gitu. Oh, satu lagi nih tambahan mungkin kalau belum ada yang nanya. Oh, ini ada yang nanya. Eh biasain kalau dipaksa. Oh, nih misalnya gini, ada klien mungkin yang udah nawar, dia maksa pengen kayak
udahlah jadiin aja sekarang harganya, udah yuk pastiin gitu. Nah tapi kita ngerasanya kayak aduh nggak bisa nih, ada hitungannya, terus mungkin kita nggak bisa mungkin kalau kita kerja, wah gue harus nggak kayak begini, atau gue mungkin harus minta ACC siapa. Uh, Kalau misalnya dipaksa begitu, mungkin kita bisa kayak alihin, kayak buat ruang di mana kedua pihak boleh mikir dulu. Kalau saya sih, kalau kasus kasus wedding ya, kalau kasus wedding atau MC, saya suka gini, ya udah gini aja, kamu turunin, saya naikin, dipikir dulu aja, ntar sore kita saling kabar-kabaran gitu. Atau bisa juga Anda janjian lagi, saya harus komunikasiin dulu nih ke tim, misalnya kayak gitu. Jadi ini menunjukkan kalau Anda nggak kerja sendiri juga kan, jadi orangnya juga biasanya lebih tanda kutip nggak enak lah buat maksa-maksa terus, tapi kita pasti janjiin kalau kita bakal ngabarin gitu. Oke. Kalau ketemu klien baru, apakah Kodiki approach dengan obrolan formal atau langsung bahasa santai? Tergantung ya. Kalau wedding kan biasa seumuran saya tuh, di bawah saya bahkan yang kawin-kawin tuh biasanya kan. Jadi saya obrolannya langsung santai, tapi lebih ke rapih gitu obrolannya. Jadi kayak saya tetap menghormatin mereka. Nah, cuma saya selalu berusaha kayak ngenalin kliennya dulu. Kan kelihatannya orang dari cara pakaiannya, terus dia kerja di mana, terus hari gini ya nanya orang paling gampang, ya tanya aja, kerja di mana emang, atau ngantor nggak? Ini baru pulang kantor ya, misalnya kayak gitu. Itu kelihatan kalau bajunya kantoran. Kalau misalnya bajunya baju-baju, tanda kutip, baju kelihatan kerja di pabrik nih, misalnya gitu kan ada tuh orang-orang yang ngantornya, kalian gabung sama pabriknya, berarti kan jauh. Bisa nanya juga, kerjanya di pabrik ya? Wah gimana tadi macet nggak kesininya? Kayak gitu. Lebih ke sono-sono aja dulu sih, nggak yang terlalu casual banget juga. Terus kalau bisnis keluarga ada problem gimana ya? Kan biasanya kalau di keluarga susah untuk profesional dan cenderung terlibat secara emosional. Wow. Aduh, Lim Cindy, aku sebenarnya kurang paham loh sebenarnya ya. Beneran ini aku kurang paham kalau soal bisnis keluarga. Aku nggak mau salah ngomong juga. Jadi coba ya nanti aku coba cari jawaban dulu. Nanti aku coba hubungin kamu lah. Aku coba hubungin kamu ya, siapa tahu aku punya jawaban dan punya ilham soal bisnis keluarga. Ya emang rada kurang enak sih ya kalau bisnis keluarga, soalnya mau profesional juga nggak bisa karena keluarga, tapi mau sesantai itu juga nggak bisa karena keluarga juga gitu. Sorry Lim Cindy, kurang bisa menjawab. Terus berikutnya Kevin Tanvis, kalau klien lebih tua 1-2 tahun tetap harus manggil Koko Cici nggak? Karena kalau panggil Koko Cici gitu biasanya cenderung lebih tanggung dibanding langsung panggil nama. Oh, kalau saya selalu, saya punya klien, oh iya saya lupa. Tunjukin aja gitu slide-nya. Tunjukin deh, Dwi, slide-nya. Ini saya punya beberapa slideshow chatting saya sama klien. Nah, kebetulan WhatsApp saya tuh lagi sering banget dihapus-hapusin. Jadi, saya... Yang satu lagi, chatting. Nah, lagi... Nah, ini nih, yang tadi sebelumnya. Nah, ini tuh tadinya aku chatting sama ibu. Ini aku panggil ibu, karena aku tahu dia bos di USAID ini. USAID, dia kayak badan bantuan Amerika buat Indonesia gitulah. Sebelum akhirnya Trump nutup semua bantuan-bantuannya dan bilang kita negara maju. Gitu. Nah, jadi ini doi bos di situ. Jadi karena bos, saya panggilnya ibu dong ya. Masa saya udah manggil mbak-mbak aja gitu, sesantai itu. Nah, tapi ini chattingnya di atas-atasnya tuh saya akhirnya nanya sama beliau. Tapi kan pertama kali ketemu, saya lewat chatting. Jadi saya akan pakai bahasa yang lebih formal aja. Nah, berikutnya baru saya saya nanya sama beliau, Ibu maaf lebih nyaman dipanggil ibu atau mbak, karena ternyata karyawan-karyawan dia manggilnya mbak dan saya tahu dari anak buahnya gitu. Jadi anak buahnya ada hubungin saya juga, dia bilang nanti Mbak Hani hubungin, maaf kebocor namanya, nanti Mbak ini hubungin kamu ya gitu. Terus saya oh ya udah, jadi saya pikir oh manggilnya mbak kali ya, dan saya nanya personal ke beliau gitu. Nah akhirnya juga beliau lebih santai kan, beliau manggil saya juga Mas Riki gitu, bukan Bapak Riki. Oke, kalau Tanfis berarti mendingan tanya dulu sih. Dan kalau lo belum pernah ketemu orangnya, mending manggil kakak dulu aja kali ya, karena belum tentu semua orang Chinese kan gitu. Jadi panggil kakak dulu aja, siapa tahu ya kalau udah ketemu sih udah lihat mukanya ternyata Cina ya Chinese, ya udah panggil Koko Cici aja gitu. Atau tanya enak
lahiran tahun berapa nih gitu, jangan tanya umur, tanya aja lahiran tahun berapa. Jadi kalau dia bilang ternyata lebih tua, ya udah aku panggilnya Koko aja ya, boleh ya, atau Koko atau Cici aja ya. Terus kalau mereka bilang enggak, panggil nama aja, ya udah ikutin aja, maju tak gentar membela yang bayar gitu. Nah, satu lagi yang di atas sebelumnya boleh ditunjukin juga slideshow. Nah, ini jadi saya tukeran kartu nama sama satu orang doi, apa ya, doi ceritanya pengusaha gitulah, pengusaha properti besar gitu di Indonesia. Nah, saya ketemu di acara rohani gitu, saya nge-MC di sana, terus beliau jadi salah satu pembicara untuk bisnisnya gitu. Nah, terus pas kelar ketemuan, dia bilang kayak, saya suka banget nih sama nge-MC bla 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 bla, bawa dong nomornya gitu. Nah, walaupun saya udah tukeran kartu nama, saya berusaha hubungi dia secara personal lagi gitu. Jadi saya nggak cuma sekedar pegang kartu nama, karena kartu nama bisa hilang kan, nanti dia nggak punya nomor gue gitu ceritanya. Jadi saya kirim lah, ini kontak saya, jadi memudahkan dia kan, dia tinggal save kontak doang gitu. Dan tapi nggak cuma saya kirimin itu, saya coba berusaha buka jalan lagi. Saya kasih tahu kalau, halo Pak, jadi dengan Ricky Abraham tadi MC, bla bla bla, saya ngomongnya campur-campur karena dia ngomongnya juga campur-campur. Terus saya juga minta maaf tadi karena mungkin sebelum saya tadi ada kesalahan. Jadi minta maaf lah kalau Anda ngerasa ngelakuin kesalahan gitu. Tapi ternyata buat dia baik-baik aja gitu. Ada masalah teknis ceritanya waktu aku nge-MC gini, jadi mic-nya rada kurang nyala, dan sebenarnya bukan tanggung jawab aku juga sih, tanggung jawab panitia, tapi aku coba berusaha bantu dia karena cerita aku yang handle panggung kan. Gitu. Terus ada lagi mungkin satu lagi. Oh ini salah satu klien. Ini kliennya sebenarnya kenalnya udah lama. Doi kerja di salah satu perusahaan air mineral gitulah. Doi kenalnya udah lama sama saya, udah lama nggak kontakan juga. Dia ngubungin duluan. Nah ini dia nanya, halo Ki apa kabar? Nah saya berusaha pakai caps di tempat yang benar gitu. Halo Cici apa kabar? Apa kabar? Kabar baik di sini. Cici apa kabar gitu. Nah terus saya berusaha, maksudnya walaupun saya udah kenal sama dia, saya berusaha tetap casual tapi tetap rapih lah, tetap menghormati beliau gitu. Siapa tahu takutnya di screenshot sama dia, dikirim ke bosnya, kan kelihatan ya ada chattingan saya yang ceritanya kok kurang pantas gitu. Takutnya kalau terlalu bercanda. Begitu. Udah. Ki, mau nanya dong, nyambung sama yang chat terakhir ini nih. Nah, pernah nggak sih lu ngalamin kayak lu di kontak balik, terus antara lu lupa namanya, aduh ini siapa namanya orang ini, atau namanya udah lu save, tapi lu lupa, aduh ketemu di mana si Cici ini ya, gitu. Nah itu triknya gimana tuh kalau lupa kayak gitu? Kalau chatting enggak sih, gue nggak pernah hapus chatting. Jadi WhatsApp gue tuh, aduh itu penuhnya setengah mati. Kalau chatting nggak pernah lupa. Tapi kalau ketemu tuh suka lupa. Nah, kalau ketemu gimana triknya tuh supaya kalau kita lupa gimana triknya supaya nggak malu-maluin gitu? Jadi aku tuh selalu sebelum ketemu, kan kalau ketemu kan janjian dulu ya. Sebelum ketemu tuh selalu cari tahu lagi nih namanya siapa, coba baca lagi chatnya zaman dulu gitu. Udah pernah ngobrol sampai mana aja, jangan sampai ntar kita udah, karena kan ceritanya kalau kerjaan aku tuh waktu zaman belum COVID-19 ini ya, satu hari tuh minimal ketemu satu orang baru gitu. Kebayang kadang-kadang klien yang dealing tahun kemarin, pas ketemu lagi kan udah kayak, yang mana ya kliennya nih, namanya siapa ya gitu. Dan ya jadi aku baca-baca lagi chattingnya, terakhir kita ngobrol sampai mana nih gitu. Kalau misalnya emang nggak pernah chatting ya coba tanya sama orang lain, atau kalau aku lupa namanya nih kadang aku suka gini, ini kalau ketemu kan biasa suka ada pihak ketiganya juga nih. Oh oke, aku nge-save namanya ya, terus aku kasih aja handphonenya suruh dia masukin sendiri. Jadi kan dia nulis namanya tuh kebaca, oh ya namanya si ini gitu. Gitu. Emang kadang-kadang tuh susah banget soalnya ngapalin nama, apalagi kalau sehari ketemu minimal satu gitu ngapalinnya, terus kita nggak kontak dalam waktu yang lama kan gitu. Begitu ketemu di undangan gitu kan, Ki masih inget gue nggak gitu kan? Terus nggak tahu siapa gitu. Tapi kalau sampai lupa, kan aku pernah tuh lupa. Aku cuma salamin, pegang pakai dua tangan. Aduh sorry banget, gue lupa banget nama lo siapa sih bro. Sorry banget, aku suka gitu. Jadi it's okay buat ngomong aja ya kalau lupa ya. Iya, daripada Hai Michael, ternyata namanya ini. Waduh jauh banget kan.
Oke. I think, wow, so good ya. Waktu itu udah habis sih. Mungkin dari Ricky ada last statement mungkin buat para pendengar acara ini sebelum kita closing. Eh, apa ya? Last statement, buat teman-teman, ya itulah, kalau misalnya sama klien, ini kan ngomonginnya bukan marketing ya, sekali lagi ngomongin bukan marketing, ini lebih ke relationship sama orang. Jadi coba lihat orang sebagai manusia aja, bukan lihat, oh dia orang kaya, dia orang biasa aja, dia klien yang nawar, dia klien yang kagak nawar, dia klien yang nikahannya dibayar orang tua, dia bosnya, dia anak buahnya, semua anggap sama aja gitu. Karena bukan berarti eh, bukan berarti nanti ya hubungan kan bisa lanjut ya, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi selalu kasih sesuatu yang baik aja buat orang gitu. Jangan cuma bisa berdoa lah, tapi jadi jawaban doa buat orang lain. Bener banget hidup gua. Awesome, thank you so much, Ricky. Thank you buat Iya, waktunya. iya sama-sama. Thank you Our juga one udah hour is percaya. up nih, udah habis sejam nih, gak kerasa. Tapi fun banget, seru banget. Thank you sekali lagi. Yakin banget semua yang stay tune sama kita diberkati dengan apa yang Ricky bagiin. Thank you juga buat semua Bapak Ibu Saudara yang udah ngikutin acara kita sejam ke belakang Thank you. ini. Thank you semua, thank you banget. Kita bakal ketemu lagi di program berikutnya. Jangan lupa buat mengecek semua program kita di website eccchurch.online. Di situ lengkap semua acara kita sepanjang minggu. Oke? I think pas 1 jam tepat kita harus pamit. Sekali lagi thank you buat semuanya. Dan thank you Ricky Ya, once again. Dan sampai ketemu semuanya di next program ya. God bless semuanya. Bye-bye. yes. Bye-bye. Thank you semuanya. Sorry kalau ada kurang-kurang.